Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian? Kami semua berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Langsung saja kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai literasi. Namun, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Katarina Erika dengan NIM 017, lalu ada saya Meita Kurniasari dengan NIM 084, lalu ada Violin Finansia dengan NIM 104, dan juga Elizabeth Sinurat dengan NIM 184. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian literasi yang akan disampaikan oleh teman kita, Dia. Apa sih pengertian dari literasi? Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi mengacu pada prinsip berkesinambungan, yang berarti literasi dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, serta tidak bergantung pada pergantian pemerintah. Berintegrasi melalui program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Artinya, gerakan literasi ini memberikan peluang untuk keterlibatan secara individual maupun kelembagaan. Jenis atau dimensi dari literasi. Yang pertama ada literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Yang kedua, ada literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol dalam matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga untuk menganalisis informasi yang ditampilkan melalui berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, ada literasi sains. Literasi ini adalah literasi yang berhubungan dengan sains atau ilmiah. Literasi sains adalah pengetahuan atau kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Yang keempat, ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains adalah literasi yang berkaitan dengan sains atau ilmiah. Atau lebih tepatnya, pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Kelima, ada literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan secara finansial. Yang keenam, ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sedangkan literasi kewarganegaraan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tujuan literasi. Ada 6 tujuan literasi. Yang pertama yaitu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik bagi anak maupun orang dewasa. Lalu yang kedua adalah menciptakan budaya membaca baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat, bisa dari buku ataupun dari jurnal-jurnal yang ada.
Lalu, tujuan yang keempat dari literasi adalah meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Lalu yang kelima adalah membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis. Lalu yang terakhir, yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Pada dasarnya, secara umum, tujuan membaca atau literasi ini adalah supaya setiap pribadi dapat berpikir kritis dan juga mengerti apa isi bacaan yang ia baca. Selanjutnya, macam-macam literasi. Yang pertama, literasi dini. Kemampuan menyimak bahasa lisan dan berkomunikasi menggunakan gambar melalui bahasa lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, literasi dasar. Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga, literasi perpustakaan. Perpustakaan agar lebih maju, lebih menarik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, literasi media. Kemampuan untuk mengetahui berbagai media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan dalam memanfaatkan teknologi. Yang kelima, literasi visual. Pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Yang keenam, literasi teknologi. Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras dan perangkat lunak, serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, manfaat literasi untuk siswa. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih fokus dan konsentrasi. Yang keempat, melatih diri untuk menulis dan merangkai kata-kata dengan baik. Prinsip-prinsip literasi yang pertama yaitu program literasi yang baik bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini di mana strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan seperti karya sastra anak dan remaja dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi selama pembelajaran yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan dan menghormati perbedaan pandangan. Yang ketiga, program literasi berlangsung di semua kurikulum. Program literasi seharusnya diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran, sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Yang keempat, keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah. Keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa, menghargai dan turut serta melestarikannya. Contoh gerakan literasi yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, jadwal wajib ke perpustakaan. Program ini bisa diwujudkan dengan menyusun jadwal sehingga setiap kelas bisa mengunjungi perpustakaan. Bukan sekedar berkunjung saja, tetapi siswa wajib meminjam dan membuat resum dari beberapa lembar halaman buku yang dipinjam dan wajib mengembalikannya juga. Yang kedua, membaca buku non-pelajaran sebelum kelas dimulai. Buku non-pelajaran yang dimaksud contohnya buku cerita, novel, ataupun buku jenis lain yang lebih mengajarkan nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasionalisme, dan lain-lain yang lebih disesuaikan pada tahap perkembangan siswa. Yang ketiga, membuat dinding motivasi di kelas. Dinding motivasi adalah sebuah hiasan dinding kelas yang berisi kata-kata motivasi untuk menginspirasi siswa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum diskusi.
kasih, selamat pagi, dan selamat melanjutkan kegiatan perkuliahan. Dadah!